Babu sifatis sholat. Bab tentang kaifiyat sholat. Di dalam kaifiyat sholat ada yang wajib ya, atau rukun, ada juga yang sunnah. Ya. Sunnah ada yang abad, ada yang hayat. Ya. Kemudian juga di dalamnya ya, membicarakan tentang syarat. Ya. Syarat itu dari luar sholat sampai ke dalam sholat. Ya. Seperti syarat sholat itu Islam. Ya, di dalam sholat juga tetap ya, syarat sholat wudu. Ya, sampai ke dalam sholat juga masih ada punya wudu. Jadi orang yang mengatakan bahwa syarat itu di luar sholat, kalau rukun dalam sholat, itu tidak sempurna ya kalimat itu, karena syarat itu tetap dari luar sholat, dari sebelum sholat sampai ke dalam sholat mesti ada ya. Jadi kita punya wudu ya, wudunya masuk di dalam sholat masih gitu ya. Pada hadis yang telah lalu membicarakan tentang hadis al-musi sholatuhu, orang yang jelek sholatnya, orang yang salah sholatnya, yaitu sholatnya tidak ada tumak ninahnya ya. Jadi kalau ditanyakan apakah Nabi pernah menegur orang yang sholatnya terlalu cepat, ya, jawabannya ya pernah ya. Jadi Nabi tidak saja menegur orang yang sholatnya dengan yang surah yang panjang-panjang seperti surah Baqarah, misalnya surah An-Nisa ya, setelah Fatihah, itu yang pernah ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan apa? Afattanan ya Mu'az, ya apa kamu membuat fitnah ya dengan salat yang surahnya panjang-panjang ya. Sehingga Nabi mengatakan apa? Iza amma ahadukum falyukhaffif, kalau jadi imam surahnya yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Karena di belakangnya ada anak kecil, ada orang usia lanjut, ada orang sakit, ada yang punya hajat ya. Maka ditegur ya. Orang yang sholatnya apa? Dengan membaca surah-surah yang panjang ya. Kemudian apakah ada Nabi itu menegur sholat orang yang cepat, yang terlalu cepat? Maka jawabannya pernah juga Nabi menegur orang yang sholatnya terlalu cepat. Ya, kita baca hadisnya yang lalu, tatkala Nabi masuk ke masjid, kemudian ada laki-laki masuk ke masjid lalu sholat,
Setelah sholat ditegur sama Nabi, suruh ulang lagi. Suruh ulang, ya. Kemudian dia ulang. Ulang disuruh sholat lagi, ulang lagi. Setelah itu disuruh ulang lagi sampai 3 kali, ya. Sampai 3 kali ulang. Kemudian laki-laki berkata bahwa saya nggak bisa sholat kecuali seperti apa yang saya sholat tadi. Minta diajarkan sama Nabi. Ini kata Nabi apa? Iza kumta ila sholati asbigil wudu summa istaqbil qiblah fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an summa raka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'dala qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al zalika fi sholatika kulliha akhrajahu as-sab'a wal lafzu lil Bukhari wal Ibnu Majah bi isnadin muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Jadi salat tersebut tadi, salat orang tadi adalah kagak ada tumakninanya. Jadi tumaknina itu sebagai rukun. Jadi kecepatan salatnya, nggak ada apanya, nggak ada tumakninanya. Ya. Ini dikenal dengan hadis al-musi salatuhu. Hadis orang yang jelek atau salah sholatnya. 3 kali ulang, tetap aja salah ya. Tapi laki-laki itu mengatakan wallazi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Demi yang telah mengutus engkau ya Muhammad dengan hak, saya nggak bisa sholat selain ini ya, maka ajarkan saya. Diajarkan oleh Nabi ya. Salat itu di dalam rukunya, di dalam sujudnya, bangun dari sujud ya, i'tidal itu harus mesti ada tumakninah. Jadi pernah Nabi menegur orang yang salatnya terlalu cepat. Yang dimaksud terlalu cepat yaitulah tidak ada tumakninahnya. Memang ada ungkapan sholat jangan lama-lama nanti setan keburu masuk gitu. Ya itu jangan lama-lamanya, ukurannya apa ya, ukurannya tetap ada tumakninahnya sekalipun cepat ya. Hadis berikutnya yaitulah wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahruhu fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa iza sajada wada'a yadayhi ghayra mubtarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata wa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa iza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi akhrajahu al-Bukhari. Dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saya lihat Rasulullah SAW apabila takbir ia menjadikan 2 tangannya berbetulan 2 pundaknya. Dan apabila ruku amkana yadaihi min rukbataihi, ia menetapkan 2 tangannya dari 2 lututnya. Summa hasara zahruhu, kemudian dia merendahkan belakangnya. Fa iza rafa'a ra'sahu istawa, kalau dia mengangkat kepalanya dia lurus, berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga kembali tiap-tiap tengkok ini di tempatnya. Fa iza sajada wada'a yadayhi, apabila sujud ia meletakkan 2 tangannya ghairu mubtarishin, tidak terlalu terbuka, wala qabidin, tidak menggenggam ya. Ghairu mubtarishin, tidak
sujudnya tangannya enggak begini ya, begini. Ya tetap enggak begini, enggak begini ya. Jadi biasa. Ghairu muftarishin ketika sujud ya, ketika sujud. Tidak muftarishin direnggangin, wala qabidin tidak digenggam. Jadi biasa. Wastaqbara bi atrafi asabil rijal qiblah, dan dia menghadapkan dengan ujung jeriji kakinya ke kiblat. Ya, gitu, sujud. Bukan diseret ya. Kalau diseret begitu jadi. Ya. Jadi ujung kakinya begini gitu. Ya kalau sujud di gini ya, ini perut ujung kakinya enggak nempel. Itu termasuk rukun ya, termasuk rukun itu. Rukun. Jadi anggota sujud itu kan ada 7, ya termasuk ini anggota sujud. Wa iza jalasa fi rak'atain, bila mana duduk di dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlil yusra. Kalau udah 2 rakaat, dia dudukin atas kakinya yang kiri. Kakinya yang kiri didudukin, ya. Kemudian wa nasabal yumna, yang kanan didiriin, ya. Yang kiri didudukin, yang kanan didiriin, ya. Wa iza jalasa fi rak'atil akhirati, duduk di rakaat akhir, qaddama al-yusra wa nasabal ukhra, ya. Nah ini yang terakhir tadi itu ya. Duduk tasahud akhir ya. Qaddama, dia majuin kaki yang kanan, kemudian didirikan kaki yang kiri, didirikan. Lalu di rakaat apa? Yang akhir ya. Wa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Nah, itu cara duduk di tasahud awal ya. Wa iza jalasa fi rak'atil akhirah ya. Di tasahud akhir qaddama rijlal yusra wa nasabal wa qa'ada, dan dia dudukin ala maq'adatihi, di atas tempat duduknya. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi salatil lail. Itu di salat malam ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara lis salati sakata hunai'atan. Nabi apabila salat ya, dia takbir salat, dia diam sejenak ya. Qabla ay yaqra'a, sebelum dia baca. Sebelum dia baca Fatihah. Fasa'altuhu, saya tanya Nabi, kenapa habis takbir diam? Faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Muttafaqun alaih. Ada riwayat lain, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bi sanadin munqati'in wa rawahu ad-Daraqutni mausulan wa mauqufan. Wa nahu an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an indal khamsati wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Adalah Nabi setelah takbir dia ta'awuz ya, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung dengan Allah. Ya. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, daripada waswasnya,
Jadi yang bikin kita was-was itu setan ya. Wa nafkhihi, dan kesombongannya yang membawa kepada kufur. Jadi yang membawa kepada kufur juga itu syaitonir rajim. Wa nafsihi, dan sihirnya si setan. Sihirnya si setan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya. Ini ta'awuz ini. Disunatkan ta'awuz. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yastabtihu salata bitakbir wal qiraah. Adalah Nabi SAW memulai salat dengan takbir dan bacaan. Bacaannya bi alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana iza raka'a lam yuskhis rasahu. Kalau ruku tidak, apa itu bahasa kamu, enggak, ini kan ruku, palanya enggak begitu, enggak langak itu. Palanya begini, jadi enggak begitu. Tidak melengek langak ya. Palanya walam yusawwibhu walakin baina zalika. Jadi enggak, jangan nunduk ngeliatin selangkangan, enggak ya. Enggak naik, jadi lurus ya. Walam yusawwibhu walakin baina zalika, tetapi adalah antara yang demikian itu. Enggak nunduk ngeliatin selangkangan ya. Ya, enggak juga lengek gitu ya. Lurus nih. Wa kana iza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Kalau bangun dari ruku, dia enggak langsung sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah, lurus dulu. Ya, baru dulu. Kadang belum pelurus sudah turun ya. Wa kana idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan. Bangun dari sujud tidak sujud lagi kecuali dia bangun dari sujudnya sudah lurus duduknya. Karena yaqulu fi kulli rak'atin at-tahiyyah, dan adalah dia membaca pada setiap 2 rakaat itu tahiyat. Jadi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibul yumna, dan duduk iftiras ya. Yaitu dengan menduduki kaki yang kiri, mendirikan kaki yang kanan. Wa kana yanha an uqbatis syaitan ya. Dan adalah dia melarang daripada duduknya setan, duduk iqa ya. Wa yanha wa kana yaqtimu shalah bit taslim, mengakhiri salat dengan assalamualaikum ya. Kharajahu Muslimun walahu illatun. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya berbetulan 2 pundaknya, dan apabila memulai salat, dan apabila takbir untuk ruku', dan apabila bangun dari ruku'. Angkat tangan. Wa fi hadis Abi Humaid inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhazi bihima mankibaihi summa yukabbir. Pada hadis Abi Humaid menurut Abi Daud mengangkat 2 tangannya sehingga berbetulan dengan kedua tangannya itu 2 pundaknya, kemudian dia takbir. Wali muslimin an Malik bin Huwairisi, jadi angkat tangan dulu baru takbir. Wali muslimin an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu nahu hadis Ibnu Umar walakin qala hatta yuhaziya bihima fuhu'a uzunaihi. Wa an Wa'il bin Hujr qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Kharajahu Ibnu Huzaimah. Ya. Allahu Akbar. Ini kita baca fikih, kemudian baca hadisnya tentang kaifiat salat. Jadi tidak semua yang Nabi lakukan di dalam salat itu berarti wajib semua, tidak. Jadi tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi
Tidak semua apa yang dikerjakan oleh Nabi itu menjadi wajib. Ya. Yang pertama, Nabi baca doa iftitah enggak? Dalam hadis dijelaskan di sini, Nabi sholat itu ya setelah takbir membaca doa iftitah ya. Terus doa iftitah hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah hayat. Ya, hadisnya Nabi baca doa iftitah. Nabi baca doa iftitah. Setelah takbir Nabi baca doa iftitah. Kemudian doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Jadi tidak setiap yang dikerjakan sama Nabi itu jadi wajib. Itu Imam Syafi'i bilang sunnah. Kalau Imam Ahmad itu ya dia mengambil zahir hadis saja. kadang mengambil zahir hadis. Nah, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Kemudian doa iftitah itu macam-macam ya. Di sini di hadisnya ada yang Allahumma ba'id baini ya. Ada yang hadisnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Doa iftitah. Ada yang Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin ya. Wa ma ana minal musyrikin. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Ada yang Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil kalau bayang malam itu. Itu boleh digabung kalau sembahyang sendiri. Doa begitu banyak, doa iftitah. Gimana kalau digabung? Ya itu kalau sembahyang sendiri bisa. Kalau sembahyang jamaah, Nabi melarang ya. Itu doa iftitah hukumnya sunnah yang dikasih nama dalam fikih itu sunnah hayat. Kalau kita nggak baca tidak ditambal dengan sujud sahwi. Itu. Kemudian setelah itu ta'awuz. Nah, yang kedua masalah ta'awuz. Ta'awuz hukumnya juga sunnah. Sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim. Juga itu lafaz ta'awuz deh. Itu hukumnya apa ta'awuz? Sunnah. Jadi kalau baca Fatihah enggak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya sah saja karena itu hukumnya sunnah hayat. Ya. Kalau masalah bismillah itu bagian dari Fatihah, itu khilaf ulama. Ya, ada yang bilang itu Fatihah bismillah bagian dari Fatihah. Karena Fatihah itu ayatnya ada 7. Kalau di bismillahnya enggak dibaca jadi 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau dikurangin bismillahnya jadi 6. Maka apakah bismillah termasuk Fatihah? Ini khilaf ulama. Jadi ada yang bilang apa? Itu bagian dari Fatihah. Ada yang bilang itu bukan bagian dari Fatihah. Karena ada hadis yang kita baca tadi. Nabi memulai sholat dengan membaca, setelah takbir membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak ada bismillahnya nih, ada hadisnya.
Dari Aisyah, karena Rasulullah yastafti salat bitakbir wal qiraah bilhamdulillah. Jadi habis takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak ada bismillahnya. Nah, ada lagi riwayat pakai bismillah. Nah, yang mana yang benar ini? Nah, masing-masing mengambil dalil. Ada yang mengatakan bacanya pelan. Nabi baca cuma pelan. Allahu Akbar. Bismillahnya pelan. Kemudian sir ya, alhamdulillah kencang ya, jahar. Alhamdulillah memang kagak baca. Nah, ketika kita ke Mekah misalnya imam Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca bismillah enggak? Baca bismillah enggak? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca bismillah enggak? Tergantung nih kita memperhatikannya. Kalau setelah takbir enggak ada jeda, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti enggak ada bismillahnya. Karena dari Allahu Akbar langsung ya, enggak ada hunaiatannya, enggak ada ya. Enggak ada diam sebentar. Kalau Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu mungkin baca sir gitu. Mungkin dibaca sir ya. Nah, nanti hadisnya ada di sebelum kita sampai ke situ ya. Ya. Jadi ini takbir. Takbir itu dalam fikih jangan dipanjangin alifnya. Allahu Akbar. Allah. Itu kalau di fikihnya dibilang itu berarti ada hamzah istifham. Maknanya beda. Allahu Akbar. Beda dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar maknanya apakah Allah Maha Besar? Ini saya dapati imam ya, imam masjid udah tegur Allahu Akbar. Jadi hamzahnya berarti alifnya itu nambah ya, ada madnya Allah. Itu asalnya Allahu Akbar. Jadi nggak boleh. Itu maknanya apakah Allah Maha Besar gitu. Tapi yang sholat nggak ngerti juga mungkin itu maknanya seperti itu. Jadi kalau kita baca fikih itu disalahin tuh ya. Barnya juga kan nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Itu juga nggak boleh. Maknanya tambur. Ya itu di fikihnya seperti itu. Allahu Akbar. A-nya nggak boleh dipanjangin, barnya juga nggak boleh dipanjangin. Gitu. Itu kalau dipikir sampai detail begitu. Jadi kita bagaimana memahami tentang Bismillah di Fatihah? Bismillah di dalam Fatihah itu khilaf ulama. Ya. Khilaf ulama, Imam Syafi'i bilang itu bagian dari Bismillah. Ya, Hanafi sir ya enggak. Yang lain dia bilang enggak baca bismillah enggak apa-apa ya, karena ditemukan hadis ada yang Nabi enggak pakai bismillah ya, ada yang hadis pakai bismillah. Karena cara memaknainya begini, Nabi kata Aisyah sholat setelah takbir baca Fatihah misalnya gitu ya. Nah bukan berarti maknanya hanya Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Berarti bukan itu. Kalau kita di sini misalnya Ustaz tolong bacain Fatihah. Ya, bismillah kan dibaca, enggak tolong bacain bismillah dan Fatihah, enggak begitu. Ya, kata Fatihah juga bismillah yang masuk. Itu dipaham seperti itu. Jadi untuk membuat satu kesimpulannya,
bahwa bismillah bagian dari Al-Quran itu merupakan wajib kita yakini. Wajib kita yakin bahwa bismillah itu Quran. Tapi adapun masalah bismillah termasuk Fatihah atau bukan, itu khilaf ulama. Ya. Jadi kita kaum muslimin ya, muslimat ya, bahwa sepakat bahwa bismillah itu adalah Quran. Wajib itu begitu percayaannya. Adapun masalah bismillah termasuk bagian dari Fatihah atau bukan, itu beda pendapat ulama. Enggak masalah, enggak membawa kepada kekufuran ya. Tapi kalau kita bilang bismillah bukan dari Quran, itu bisa kafir. Di ayat tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah kirim surat kepada Ratu Bilqis, Raja Saba yang menyembah selain Allah. Kata Nabi Sulaiman, datang ke istana saya. Maksudnya jangan sombong. Ya, jangan sombong. Jadi orang kaya mesti disombongin lagi ya sama kekayaan. Menyombongin orang kaya, emang ente doang kaya. Nabi Sulaiman kan nabi juga, raja juga. Ya, paling kaya Nabi Sulaiman. Paling fakir Nabi yang paling susah siapa? Ada Nabi yang paling susah, Nabi Isa. Rumah nggak punya, keluarga nggak punya. Ya kemana itu? Dia pergi ke masjid dakwanya udah gitu. Ya. Sepaling susah Nabi Isa. Paling kaya Nabi Sulaiman. Maka itu Ratu Bilqis di negeri Sabah juga dia dia bilang apa Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi innahu min Sulaimana ya. Innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Isi surat bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Jangan sombong. Wa'tuni muslimin. Datang ke istana saya. Tunduk. Masuklah Islam. Nah itu. Dia datang. Yang berakhirnya masuk Islam kemudian jadi istrinya ya. Jadi di situ menunjuki bahwa bismillah itu Quran. Sepakat ulama, siapa yang ingkar bismillah itu Quran, dia keluar dari Islam. Ya. Tapi siapa yang ingkar bahwa bismillah itu bukan dari Fatihah, dia bilang itu enggak menjadi keluar dari Islam. So itu adalah khilafiyat ya. Kemudian setelah doa takbir, doa iftitah, ta'awuz, bismillah, kemudian masuk ke Fatihah. Nah, ini ada lagi penjelasan di tadi akhir yang kita baca hadisnya. Ini kalau takbir ngangkat tangan enggak? Sunnah apa wajib? Angkat tangan. Takbiratul ihram rukun. Ngangkat tangannya bukan rukun. Takbirnya rukun. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu rukun, tapi ngangkat tangannya bukan rukun, sunnah. Ya. Allahu Akbar. Harus dilafazkan, jangan cuman diem aja kagak ada suaranya. Diri sendiri aja kagak denger. Mesti dilafazkan. Yaitu rukun qauli ya. Allahu Akbar, mau jahar, mau sir, bihaitsu yusmi'u nafsah, sir itu sekira-kira kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Ya. Itu Allah Akbarnya rukun dan mesti dilafazkan karena itu rukunnya rukun qauli. Enggak bisa dengan dalam hati aja gitu. Jadi terbalik. Angkat tangannya dianggapnya rukun, nah Allah Akbarnya
Dia kagak baca, terbalik. Kalau Allah Akbarnya dibaca, ya dilafazkan serta niat, kemudian ngangkatnya enggak diangkat, itu enggak apa-apa. Atau begini, dua-duanya itu wajib atau rukun. Kata orang yang belum bisa bedain mana wajib mana rukun, sah aja. Kalau rukun dibilang sunnah, enggak sah. Tapi kalau yang sunnah dianggapnya rukun karena belum sampai ngajinya. Sekirain kali angkat tangan rukun, ya sah aja. Tapi takbirnya tetap ya. Ya, itu ya. Allahu Akbar. Terus kemudian naronya ngangkatnya tangan apa? Allah, apa begini? Allah. Gitu. Begini, apa begini? Allah. Apa begini? Apa begini? Allahu Akbar gitu. Nah, di sini Nabi bersabda menurut riwayat Wa'il bin Hujrin, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra tahta sadrihi." Tahta sadrihi. Jadi naruh tangan ya, naruh tangan. Ini ada tiga model. Yang pertama, tahta sadr wa fawqa surah. Allah di bawah, di atas, di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar, jadi begitu. Gitu. Tahta sadr wa fawqa surah, di bawah dada, di atas pusar. Jadi ini tengah. Paling kemarin ini gitu, kemarin apa yang maksudnya? Ini untuk litas bitil iman. Kalau ini kiriin dikit, jangan kebatan kemari gitu. Kebangetan. Kiriin dikit gitu. Ya ini kalau fikih bilang apa? Litas bitil iman, sebab hati adanya di sini supaya tetap ini hati atas iman. Jangan kebangetan begitu, jangan. Ya, yang lumrah begini gitu. Yang kedua, tahta surah, di bawah surah. Ini pusar di sini. Allahu Akbar. Di bawah pusar. Tahta surah, ya di bawah pusar. Ini berarti kan di atas, ya di atasnya dadah juga, di bawah pusar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ini aja udah. Ya. Di sini enggak, kalau di Mekah kan kita lihat begitu. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar gitu aja udah. Ini irsal namanya. Ada tahta sadr fawqa surah begini. Ada Yang kedua itu tahta surah di bawah pusar begini. Di bawah pusar. Ada yang Allahu Akbar begini. Nah, kemudian ngangkatnya apa begini? Nah, di sini ngangkatnya adalah ada hazwal, tapi dijelaskan tadi hadis, ada hazwal uzunain, ada hazwal mankibain hadisnya. Mankib ini artinya pundak. Uzunain ini syahmatil uzun, pentilan kuping. Nah, Imam Syafi'i menggabung dari dua hadis itu, jadi ngangkat tangannya berbetulan dua kuping dan di atas pundak. Jadi Allah Akbar. Itu hadisnya begitu, bukan begini. Allah Akbar. Lah, ini dada. Yang hazwal mankibain ini pundak, berbetulan dua pundak. Ada hazwal uzunain, berbetulan dua kuping. Jadi ya berbetulan pundak dan dua kuping dijamak, dihimpun dari dua hadis itu oleh Imam Syafi'i. Jadi gitu. Allah. Jadi ini berbetulan kuping, pundak. Ini sunnah ya, sunnah. Enggak, ada yang mana berbetulan tuh, coba tarik, kan sama begitu. Itu orang punya alasan sendiri, tapi yang ada hadis berbetulan pentilan kuping ya sini dan berbetulan dua pundak.
hukumnya ngangkat itu apa sunnah, sehingga ya nggak diangkat juga sunnah, apa nggak batal ya ngangkat. Sehingga ngangkatnya itu ada yang begini masih berbetulan juga nih ya. Tapi kalau begini berbetulan enggak ada, kagak ada hadisnya. Ya. Kemudian naroknya tadi ada 3 macam. Di atas dada, di bawah pusar tuh 2 sini. Yang ketiga begini. Yang begini ini udah dicoret. Saya baca di sini. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi tafsiri qaulihi fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah. Wanhar itu nahar ini. Jadi dikira maknanya salatlah dan pegang tangan itu letaknya di bawah leher gitu. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar kan ini. Ada enggak yang sembahyang gini? Udah dicoret di dalam hadis ini. Saya tafsirnya, saya baca. Wa an Ali radhiyallahu bi tafsir qaulihi fasalli rabbika wanhar annahu wad'ul yadil yumna 'alal yadil yusra tahtan nahar. Itu tuh. Ya, Bu. Wan Abi Ja'far Al-Baqir wanhar yakni rab al-yadain inda shalah wanhar istaqbalal qiblah binahrika. Yang maksud fasalli rabbika wanhar maknanya selain ngorban itu maknanya hadapilah ke kiblat dengan ini. Ini menghadap kiblat maksudnya. Itu Imam Hanafi kalau sholat dia menghadap kiblat. Karena hadisnya walli wajhika syatrul masjidil haram. Jadi begini. Kalau Imam Syafi'i ke mahallus sujud. Nah ini kalau dimaknain wanhar itu ini menghadap kiblat ya begini gitu. Itu. Kemudian di sini dibilang wa an Ali radhiyallahu an lamma nazalat hadhihi surah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam inna atainakal kautsar fasalun har qala sallam ya Jibril ma hazihin hira allati amarani bi rabbi qala laisa binahira lakinnahu ya'muruka iza taharramta lis shalah irfa yadaika. Kalau takbiratul ihram angkat tangan, wa iza kabbarta wa iza raka'ta, apabila takbir angkat tangan, apabila ruku angkat tangan, wa iza rafa'ta ra'saka min ruku, bangun dari ruku angkat tangan, wa iza sajadta fa innaha salatuna wa salatul malaikah allazi fis samawati sab'an wa inna likulli syai'in zinah wa zinatus shalah raf'ul yadain inda kulli takbiratin. Wa bi riwayati Ali tabayyana, dengan riwayat Ali ini jelas anna mazahibal muslimin, mazhab muslimin munhasiratun ila arba'i kaifiyat. Cara ngangkat tangan ada 4. Fama taqaddama annahu salasu kaifiyatin, yang di atas dada, di atas pusar di bawah dada, kemudian di bawah pusar, kemudian yang irsal itu dilepas, tinggal yang satu wa baqiya wahid, ada lagi sisanya yang satu, yaitulah wad'ul yad fawqas sadr, ngangkat tangan di atas dada gitu. Kama sabata fi riwayat Ali fi tafsir ayah qala Syaukani wa hadzal hadis la yadullu ala mazhabu li annahum qalu innal wad'a yakunu tahta sadr kama taqaddam. Jadi wal hadis musarrahun bi annal wad'a ala sadr, musarrihun bi annal wad'a ala sadr ay bi anna nahar fil ayat wad'ul yadaini ala shimal fi mahalli nahar was sadr. Nah, qultu Syekh Muhajirin bilang wa qad haqqaqal Hafiz Ibnu Katsir, ditahqiq dari pendapat ada 4 tadi itu, ada 4 ditambah ini ya. Yang begini nih, anna riwayat Ali la tasbut, itu udah la tasbut artinya enggak diakuin. Wa amma hukmuhu faqad ihtala tulifa fi zalika faqala Ibnu Qudamah amma wad'ul alal yusra fi shalah famin sunnatiha fi qauli katsirin ahli ilmi yurwa zalikan Abi Hurairah wa Nakhai wa Abi Mujallazin wa Sa'id bin Jubair wa Sauri wa ashabi wa taqaddama anna Malikan yara wada' al-yad 'alal yad sunnah. Wa qala Syaukani
Saya lanjut. Waqad haqqaqa sahibu Bazil Majud bi anna wa ala sadr qaulun kharijun an mazahil muslimin wa kharikun li ijma'ihimil murakkab. Di dalam Syarah Abi Daud bahwa meletakkan tangan di atas dada ini begini, qaulun kharijun, perkataan yang sudah keluar dari mazahibil muslimin, dari mazhab muslimin. Wa kharikun, dan sudah keluar bagai ijma. Udah enggak disepakati, itu masih dipakai aja gitu ya. Ya. Wa haqqaqa anna wa'il dhaif la yasih as-shawab al-kayfiyatus salasah al-awwal. Ya, yang shawab, yang benar caranya yang tiga tadi. Sini atau sini atau dilepas. Enggak ada yang di sini enggak shawab katanya. Amma dalilul Hanafi wal Hanabila bima yuru an Ali anna qala minas sunnah wa mulya al shimal tahta surah. Ya. Wallahu alam, itu tentang meletakkan tangan ya. Ada 3 kaifiyat yang disepakati, adapun yang di atas dada ini tidak disepakati. La yasbut, sudah dikoreksi. Bahasa tahqiq itu dikoreksi oleh ahli hadis, oleh ahli tafsir. Ini sudah la tasbut. Itu riwayat Wa'il ya, itu riwayat Ali tadi dalam tafsir ya, Ibnu Katsir ya, itu la tasbut, udah enggak sabit ya. Tapi tidak batal salat karena itu masalah sunnah gitu. Wallahu alam.